marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind Adolf Hitler, nama yang hingga hari ini identik dengan perang, kehancuran, dan salah satu bab paling kelam dalam sejarah manusia. Di bawah kepemimpinannya, kota-kota luluh lantak, jutaan orang kehilangan rumah dan nyawa, dan Eropa berubah menjadi pusat konflik terbesar dalam sejarah modern. Namun jauh sebelum namanya dikenal dunia, Hitler hanyalah seorang anak yang lahir di wilayah perbatasan Kekaisaran Austria-Hongaria dan Jerman. Ia tumbuh di sebuah kekaisaran tua yang saat itu mulai goyah oleh perubahan zaman, sebuah dunia yang perlahan bergerak menuju pergolakan besar yang akan mengubah sejarah abad ke-20. Eropa pada masa itu tampak megah di permukaan, kekaisaran berdiri kokoh, parade militer digelar dengan penuh kebanggaan, dan keyakinan akan kemajuan terasa begitu kuat. Namun di balik kemegahan itu retakan mulai muncul. Stabilitas yang tampak kokoh itu sebenarnya rapuh dan perlahan menuju konflik besar. Di tengah perubahan besar itu, Hitler muda berjuang menemukan arah hidupnya. Ia gagal masuk Akademi Seni Rupa di Wina dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Dan ketika Perang Dunia I pecah, ia bergabung dengan tentara Jerman dan merasakan langsung kerasnya peperangan. Kekalahan Jerman pada tahun 1918 dan perjanjian Versailles yang membebani negara itu dengan tuntutan berat menimbulkan kemarahan dan rasa terhina di kalangan rakyat. Banyak orang mencari penjelasan atas kekalahan tersebut. Dalam suasana penuh frustrasi, jawaban-jawaban sederhana terhadap persoalan yang kompleks mulai terdengar semakin menarik. Perasaan marah itu tidak muncul tanpa sebab. Jerman saat itu dilanda krisis besar, inflasi melambung, pengangguran meningkat, dan pemerintahan Republik Weimar dianggap lemah. Dalam situasi yang tidak stabil ini, tokoh-tokoh radikal mulai mendapat perhatian. Di tengah kekacauan tersebut, Hitler tampil dengan pidato yang penuh keyakinan. Ia menjanjikan kebangkitan nasional dan pemulihan harga diri bangsa sambil menunjuk kelompok tertentu sebagai kambing hitam atas penderitaan rakyat. Dari partai kecil bernama Partai Pekerja Jerman Nasional Sosialis atau Partai Nazi, ia membangun gerakan politik yang disiplin dan terorganisir. Dalam waktu yang relatif singkat, pengaruh partai itu berkembang pesat di tengah krisis Jerman. Pada tahun 1933, Hitler akhirnya diangkat sebagai kanselir Jerman. Sejak saat itu, kekuasaan perlahan dikonsolidasikan, oposisi dibungkam, dan negara diarahkan mengikuti satu ideologi tunggal. Kisah ini bukan sekadar tentang ambisi satu individu. Ini juga tentang bagaimana krisis ekonomi, ketakutan sosial, dan kegagalan politik dapat membuka jalan bagi ideologi ekstrem. Kebencian yang awalnya disampaikan melalui pidato dan propaganda perlahan berubah menjadi kebijakan negara. Diskriminasi menjadi hukum. Dan hukum ketika dijalankan oleh seluruh aparatur negara dapat menghasilkan tragedi berskala besar. Inilah kisah tentang Adolf Hitler, tentang seorang manusia yang bergerak di tengah dunia yang retak, tentang sebuah zaman yang diliputi ketakutan dan kemarahan, dan tentang bagaimana pilihan-pilihan dalam masa itu dapat mendorong sejarah menuju salah satu titik paling gelapnya. Pada 20 April 1889 di kota kecil Braunau am Inn lahir seorang anak bernama Adolf Hitler. Kota ini terletak di perbatasan Austria dan Jerman, wilayah yang secara bahasa dan budaya serumpun tetapi secara politik dipisahkan oleh garis negara. Saat itu, Braunau berada dalam Kekaisaran Austria-Hungaria, sebuah imperium multietnis yang menaungi orang Jerman, Hungaria, Ceko, Slovak, Kroasia, dan banyak kelompok lain di bawah satu mahkota. Namun di balik kesan tenang kota perbatasan itu, Kekaisaran sedang menghadapi tekanan besar. Sejak akhir abad ke-19, gelombang nasionalisme mulai menguat. Setiap kelompok etnis menuntut pengakuan dan ruang politiknya sendiri.
Kesetiaan kepada kekaisaran perlahan digantikan oleh kesetiaan kepada bangsa. Dunia tempat Hitler lahir adalah dunia yang tampak tertib di permukaan, tetapi sesungguhnya sedang retak dari dalam. Ayahnya, Alois Hitler, bekerja sebagai pegawai bea cukai Kekaisaran Austria-Hungaria. Ia dikenal disiplin, tegas, dan keras. Karena pekerjaannya, keluarga mereka sering berpindah kota mengikuti penugasan negara. Di rumah, Alois menuntut kepatuhan mutlak dan berharap anaknya kelak mengikuti jejaknya sebagai pegawai negeri, profesi yang ia anggap terhormat dan stabil. Sebaliknya, ibunya, Clara, dikenal lembut dan penuh perhatian. Ia melindungi anak-anaknya dan sering menjadi penyeimbang sikap keras sang ayah. Dalam lingkungan seperti inilah Hitler tumbuh. Di satu sisi ada tuntutan disiplin dan otoritas, di sisi lain ada kasih sayang yang kuat dan protektif. Kontras inilah yang membentuk pengalaman awalnya tentang kekuasaan dan kedekatan emosional. Di sekolah, Hitler bukan murid berprestasi, tetapi juga bukan siswa bermasalah. Ia menunjukkan minat pada sejarah dan seni menggambar. Kisah-kisah tentang kejayaan bangsa Jerman menarik perhatiannya, terutama narasi tentang persatuan dan kekuatan nasional. Dalam lingkungan Austria-Hungaria yang multietnis, identitas Jerman memiliki makna politik. Banyak orang berbahasa Jerman merasa memiliki kedekatan budaya dengan Kekaisaran Jerman yang berdiri di utara. Seiring waktu, Hitler semakin melihat dirinya sebagai bagian dari bangsa Jerman, bukan sekadar warga Austria-Hungaria. Pilihan itu tidak lahir dari satu peristiwa dramatis, melainkan terbentuk perlahan melalui bacaan, percakapan, dan suasana politik yang semakin menekankan pentingnya identitas nasional. Pada akhir abad ke-19, Kekaisaran Austria-Hungaria menghadapi persoalan serius di dalam negeri. Partai-partai berbasis etnis bermunculan di parlemen Wina. Bahasa, pendidikan, dan perwakilan politik menjadi sumber perdebatan yang tajam. Kebijakan kompromi antara Austria dan Hungaria pada 1867 memang memperkuat pemerintahan pusat, tetapi tidak menjawab tuntutan kelompok etnis lain yang merasa terpinggirkan. Saat Hitler masih anak-anak, konflik itu belum berubah menjadi perang terbuka, namun ketegangannya sudah terasa dalam pidato politik, surat kabar, dan diskusi publik. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang terus memperdebatkan identitas, kekuasaan, dan masa depan kekaisaran. Tidak ada tanda yang jelas bahwa anak dari kota perbatasan itu kelak akan menjadi tokoh ekstrem dalam sejarah Eropa. Namun ia tumbuh di bawah dua bentuk otoritas, ayah yang keras di rumah dan negara kekaisaran yang sedang menghadapi ketidakpastian. Ketika ayahnya meninggal dan struktur kekaisaran semakin tertekan oleh konflik internal, Hitler memasuki masa remaja dalam situasi yang penuh perubahan. Dalam kondisi itu, ia mulai mencari kepastian, sebuah identitas yang lebih jelas dan lebih tegas dibandingkan kompromi politik yang ia saksikan sejak kecil. Pencarian inilah yang kelak membentuk arah hidupnya. Pada tahun 1903, Alois Hitler meninggal mendadak akibat pendarahan paru-paru. Peristiwa itu bukan sekadar kehilangan seorang ayah. Bagi Adolf yang berusia 14 tahun, itu adalah runtuhnya figur otoritas yang selama ini memaksakan arah hidupnya. Selama bertahun-tahun, Alois menginginkan anaknya mengikuti jejak birokrasi negara, menjadi pegawai negeri yang stabil dan patuh pada struktur kekaisaran. Adolf tidak pernah benar-benar menerima rencana itu. Ia menolak, awalnya dalam diam, kemudian secara terbuka. Kematian ayahnya mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, ia bebas menentukan masa depannya sendiri. Pilihan Adolf tegas, ia ingin menjadi seniman. Ia tidak tertarik pada perdagangan, militer, ataupun administrasi negara. Ia membayangkan dirinya sebagai pelukis, seorang seniman yang diakui di pusat kebudayaan Eropa, yang hidup dari karya dan pengakuan. Minatnya pada arsitektur dan bangunan klasik semakin kuat. Setelah menyelesaikan sekolah tanpa prestasi akademis yang menonjol, ia meyakinkan ibunya untuk mengizinkannya pindah ke Wina. Pada awal abad ke-20, Wina adalah pusat seni dan budaya Eropa Tengah, tempat para pemuda berbakat berharap menemukan masa depan. Pada 1907, ia mengikuti ujian masuk Akademi Seni Rupa Wina. Hasilnya jelas, ia ditolak.
Para penguji menilai kemampuannya menggambar figur manusia lemah, meskipun sketsa arsitekturnya dinilai cukup baik. Ia mencoba lagi pada 1908. Hasilnya tetap sama. 2 kali penolakan ini menghancurkan rencana hidup yang telah ia bayangkan. Profesi yang ia anggap sebagai panggilan ternyata tidak memberinya tempat. Pada saat yang hampir bersamaan, tragedi lain datang. Ibunya, Clara, meninggal akibat kanker payudara pada Desember 1907. Adolf menyaksikan sendiri penderitaannya selama berbulan-bulan. Kehilangan ini sangat memukulnya. Clara adalah figur terdekat dan sumber dukungan emosionalnya. Dokter keluarga yang merawat ibunya adalah Edward Bloch, seorang dokter Yahudi yang pada masa itu dihormati Hitler. Fakta ini penting untuk dicatat karena pada tahap hidupnya ini, kebencian rasial belum menjadi bagian dari pandangannya. Kini kedua orang tuanya telah tiada. Ia kehilangan pelindung sekaligus arah hidup. Tanpa ijazah dan tanpa status sebagai mahasiswa seni, ia tetap bertahan di Wina. Uang warisan yang ia miliki perlahan habis. Untuk bertahan hidup, ia melukis kartu pos dan gambar bangunan yang dijual kepada pedagang kecil. Pada satu titik, ia harus tinggal di rumah penampungan pria miskin. Wina yang semula ia bayangkan sebagai pusat kesuksesan berubah menjadi tempat perjuangan sehari-hari. Di antara ribuan pendatang lain yang mencari pekerjaan dan peluang, ia hanyalah satu dari banyak pemuda tanpa nama. Kegagalan tidak selalu langsung melahirkan kebencian. Namun ketika seseorang menolak melihat kekurangan dirinya sendiri, ia bisa mulai menyalahkan keadaan. Dalam tahun-tahun di Wina, rasa frustrasi Hitler perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa ia diperlakukan tidak adil. Ia jarang mengakui kelemahan teknik menggambarnya. Sebaliknya, ia mulai berbicara tentang sistem yang tidak adil dan selera seni yang menurutnya keliru. Kekecewaan pribadi perlahan berubah menjadi penilaian terhadap dunia di sekitarnya. Di Wina, ia tidak lagi memiliki perlindungan sosial seperti sebelumnya. Ia hanyalah pemuda tanpa pekerjaan tetap di kota yang keras dan kompetitif. Ia menyaksikan kesenjangan ekonomi, demonstrasi politik, dan pidato-pidato penuh retorika nasionalisme. Di surat kabar murah, pamflet politik, dan diskusi di kafe, ia menemukan gagasan yang menjelaskan masalah sosial sebagai akibat konspirasi atau pengkhianatan kelompok tertentu. Narasi semacam ini menawarkan jawaban sederhana untuk persoalan yang kompleks. Pada tahap ini, kebenciannya belum berbentuk ideologi yang terstruktur. Ia masih berupa kekecewaan dan harga diri yang terluka. Namun perasaan semacam itu jika terus dipelihara dapat berubah menjadi keyakinan yang lebih keras. Wina dengan dinamika politik dan ketegangan identitasnya menyediakan banyak gagasan yang siap diterima oleh mereka yang merasa tersisih. Di kota inilah, jauh dari keluarganya dan jauh dari impian seninya yang gagal, benih-benih pandangan ekstrem mulai tertanam. Antara tahun 1908 hingga 1913, kehidupan Adolf Hitler di Wina berjalan dalam ritme yang keras dan monoton. Ia bangun di kamar sempit rumah penampungan pria, membawa map berisi lukisan-lukisan kecil, pemandangan gedung parlemen, gereja, dan jalan-jalan tua, lalu mencoba menjualnya kepada pedagang bingkai atau turis. Pada musim dingin, ia harus berhemat untuk makanan dan pemanas ruangan. Tidak ada kemajuan karier, tidak ada pengakuan sebagai seniman. Ia hidup dari hari ke hari sekadar untuk bertahan. Namun Wina pada awal abad ke-20 bukan sekadar kota yang menolak ambisi pribadinya. Ia adalah ibu kota Kekaisaran Austria-Hungaria, sebuah imperium besar yang membentang dari wilayah Alpen hingga Balkan. Kota ini menjadi pusat administrasi, budaya, dan politik. Di jalan-jalannya terdengar berbagai bahasa, Jerman, Ceko, Hungaria, Polandia, Kroasia, dan lainnya. Keragaman ini tidak selalu harmonis. Identitas etnis menjadi isu politik yang diperdebatkan secara terbuka. Partai-partai berbasis nasionalitas bermunculan. Surat kabar partisan memengaruhi opini publik. Di ruang-ruang terbuka, pidato politik kerap menyerukan hak bangsa dan memperingatkan ancaman dari kelompok lain.
Dalam suasana seperti itu, Hitler aktif mengikuti perkembangan politik. Ia membaca surat kabar, menghadiri rapat umum, dan menyerap wacana yang beredar. Salah satu figur politik yang menonjol saat itu adalah Karl Lueger, wali kota Wina yang menggunakan retorika antisemit untuk membangun dukungan massa kelas menengah dan pekerja kecil. Lueger tidak menciptakan antisemitisme di Austria, tetapi ia menjadikannya alat politik yang efektif. Ia menunjukkan bahwa sentimen kebencian dapat diolah menjadi alat mobilisasi massa dan kemenangan dalam pemilihan. Bagi seorang pemuda yang sedang mengalami kegagalan, narasi seperti itu menawarkan penjelasan yang sederhana dan tegas. Jika sistem dianggap rusak, maka pasti ada pihak yang merusaknya. Jika ekonomi sulit, maka pasti ada kelompok yang mengambil keuntungan. Narasi kami melawan mereka memberi batas yang jelas di dunia yang sebelumnya terasa kabur. Dalam kerangka seperti ini, kegagalan pribadi tidak lagi dipahami sebagai kekurangan diri, melainkan sebagai akibat dari sistem yang dianggap tidak adil. Sejarawan Ian Kershaw dalam bukunya Hitler 1889 sampai 1936 Hubris menjelaskan bahwa periode Wina bukanlah masa ketika Hitler langsung menjadi ideolog radikal yang matang. Ia lebih tepat dipahami sebagai masa pembentukan pandangan dunia, sebuah proses di mana prasangka yang sudah ada di masyarakat dipilih, disaring, dan diperkuat secara pribadi. Antisemitisme, nasionalisme Jerman, dan ketidakpercayaan terhadap demokrasi parlementer bukan gagasan unik miliknya, semuanya beredar luas di Eropa Tengah saat itu. Yang berbeda adalah bagaimana ia menginternalisasi dan menggabungkannya menjadi keyakinan pribadi yang kian kaku. Wina juga memperlihatkan kepadanya kontras yang tajam antara kemegahan arsitektur kekaisaran dan kemiskinan di pinggiran kota. Gedung-gedung monumental berdiri megah, sementara ribuan buruh dan pengangguran hidup dalam kondisi sempit. Ketimpangan itu memperkuat keyakinannya bahwa sistem politik lama tidak lagi mewakili kepentingan bangsa. Bagi Adolf saat itu, nasionalisme Jerman yang menekankan kesatuan etnis di atas keragaman kekaisaran mulai tampak sebagai solusi atas kebingungan identitas. Namun pada tahap ini kebencian itu belum menjadi program tindakan yang terstruktur. Ia belum memimpin organisasi, belum menulis manifesto politik, dan belum memiliki panggung luas. Ia masih seorang individu yang membentuk keyakinan, menguji gagasan, dan menajamkan prasangka. Yang berubah bukan status sosialnya, melainkan cara ia memahami dunia. Dunia yang semula tampak sebagai serangkaian kegagalan pribadi kini dipahami sebagai bagian dari konflik yang lebih luas antara kelompok-kelompok masyarakat. Menjelang 1913, ia meninggalkan Wina dan pindah ke München di wilayah Jerman. Keputusan itu bukan sekadar perpindahan geografis. Ia meninggalkan kekaisaran multi-etnis yang dianggapnya lemah dan menuju negara bangsa yang menurutnya lebih mencerminkan identitas Jerman yang murni. Langkah itu menandai pergeseran dari pencarian bertahan hidup menuju pencarian keterlibatan yang lebih besar. Di Wina, ia gagal menjadi seniman, namun di sana ia memperoleh sesuatu yang lebih menentukan, kerangka berpikir yang akan membentuk tindakannya di tahun-tahun berikutnya. Ketika ketegangan politik Eropa meningkat dan perang semakin dekat, ia melihat peluang untuk terlibat dalam peristiwa besar yang akan mengubah arah sejarah. Pada Agustus 1914, ketika Perang Dunia I pecah, suasana di München berubah drastis. Ribuan orang memenuhi jalan, membawa bendera, bernyanyi, dan menyambut mobilisasi sebagai momen kebangkitan nasional. Seperti banyak pemuda lainnya, Hitler yang berusia 25 tahun segera mendaftarkan diri sebagai sukarelawan di Angkatan Darat Bavaria. Secara hukum, ia masih warga Austria, tetapi permohonannya diterima. Dalam waktu singkat, ia mengenakan seragam, menerima pelatihan dasar, dan dikirim ke front barat sebagai kurir resimen, tugas berbahaya yang mengharuskannya membawa pesan melintasi parit di bawah tembakan artileri. Perang memberinya sesuatu yang tidak ia temukan di Wina.
struktur, dan kepastian. Dalam militer, perintah jelas, hierarki tegas, dan tujuan kolektif ditentukan dari atas. Ia bukan lagi pelukis yang hidup dari karya kecil, melainkan bagian dari satuan tempur dengan peran yang diakui. Ia bertugas di front barat, termasuk di wilayah Ypres dan Somme, dua medan perang paling berdarah dalam konflik itu. Ia menyaksikan perang parit yang brutal, artileri tanpa henti, serangan gas, dan korban berjatuhan setiap hari. Pada 1916 ia terluka dan sempat dirawat sebelum kembali ke unitnya. Tahun 1918 ia menerima Iron Cross First Class, penghargaan yang jarang diberikan kepada prajurit berpangkat rendah. Di tengah kondisi yang keras, ia menemukan rasa memiliki. Kehidupan militer memberinya identitas yang jelas. Nilai seperti disiplin, kesetiaan, dan solidaritas antar prajurit menjadi bagian penting dari cara pandangnya. Di lingkungan ini, ia merasa dihargai karena dedikasi dan keberanian, bukan karena latar belakang sosialnya. Bagi banyak orang, perang berarti trauma mendalam. Namun bagi Hitler, pengalaman ini justru memperkuat rasa tujuan hidupnya. Segalanya berubah pada November 1918. Saat dirawat di rumah sakit akibat serangan gas di dekat Ypres, ia menerima kabar bahwa Jerman meminta gencatan senjata. Kekaisaran Jerman runtuh, Kaiser Wilhelm II turun takhta, dan Republik baru diproklamasikan di Berlin. Bagi banyak prajurit di garis depan, berita ini mengejutkan. Mereka belum melihat musuh memasuki wilayah Jerman. Selama bertahun-tahun, propaganda menyatakan bahwa kemenangan masih mungkin diraih. Kekalahan terasa mendadak dan sulit dipahami. Bagi Hitler, kekalahan ini menjadi pengalaman yang sangat mengguncang. Ia tidak melihatnya sebagai akibat kelelahan militer atau kekurangan logistik. Ia menerima narasi yang mulai berkembang di kalangan nasionalis, bahwa tentara Jerman ditikam dari belakang oleh politisi sipil, kaum sosialis, dan kelompok yang dianggap tidak setia. Mitos ini dikenal sebagai Dolchstoßlegende. Secara historis, klaim tersebut tidak didukung analisis militer objektif. Namun sebagai penjelasan emosional, mitos itu sangat efektif. Kekalahan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi perang panjang, melainkan sebagai hasil pengkhianatan internal. Sejarawan Ian Kershaw dalam bukunya Hitler, 1889 sampai 1936 Hubris menekankan bahwa pengalaman perang membentuk inti identitas politik Hitler. Perang tidak menciptakan seluruh ideologinya, tetapi memperkuat dan mengeraskannya. Ia menyaksikan bagaimana simbol, disiplin, dan emosi kolektif dapat menggerakkan massa. Ia juga mengalami secara pribadi apa yang ia tafsirkan sebagai kehinaan nasional. Kombinasi pengalaman ini menjadi fondasi bagi langkah politiknya setelah perang. Setelah perang usai, ia tetap berada di militer, kini di bawah pemerintahan Republik Weimar. Ia ditugaskan dalam unit pendidikan politik untuk memantau dan memengaruhi kelompok-kelompok kecil yang dianggap berpotensi radikal. Tugas ini membawanya lebih dekat ke dunia politik praktis. Ia menghadiri rapat, mendengarkan perdebatan, dan mulai berbicara di depan kelompok kecil. Militer yang sebelumnya memberinya identitas, kini memberinya akses menuju panggung politik. Kekalahan Jerman pada 1918 bukan sekadar perubahan pemerintahan. Bagi Hitler, ia berarti hilangnya makna yang ia temukan selama perang. Seragam yang memberinya identitas kini tidak lagi mewakili negara yang ia kenal. Dari pengalaman itu, tumbuh keyakinan bahwa Jerman harus dibangun kembali melalui kepemimpinan yang kuat dan persatuan nasional yang tegas. Dalam kekosongan politik pasca perang, perang tidak lagi menjadi kenangan, melainkan dasar bagi ambisi yang akan segera menemukan arah baru. Tahun-tahun pertama Republik Weimar dipenuhi ketidakpastian. Pemerintahan ini lahir dari kekalahan militer dan revolusi politik pada 1918. Pada 1919, Perjanjian Versailles menetapkan pembatasan militer yang ketat, kehilangan wilayah, serta kewajiban membayar reparasi perang dalam jumlah besar.
Di Berlin, parlemen berupaya membangun demokrasi parlementer modern. Namun sejak awal, legitimasi republik dipertanyakan oleh kelompok nasionalis yang melihatnya sebagai hasil kekalahan dan tekanan asing. Pada 1923, krisis ekonomi mencapai titik kritis. Pemerintah yang kesulitan membayar reparasi dan membiayai anggaran negara mencetak uang dalam jumlah besar. Akibatnya, hiperinflasi tak terkendali, nilai mark jatuh drastis, tabungan kelas menengah, guru, pegawai negeri, pensiunan hampir tidak bernilai. Harga kebutuhan pokok berubah dalam hitungan jam. Orang membawa uang dalam keranjang hanya untuk membeli roti. Ketika Prancis dan Belgia menduduki Ruhr akibat keterlambatan pembayaran reparasi, produksi industri terganggu dan situasi semakin memburuk. Krisis ini bukan hanya persoalan angka ekonomi, ia menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Banyak warga merasa dipermalukan di tingkat internasional dan ditinggalkan oleh pemerintah sendiri. Ketakutan terhadap komunisme juga meningkat, terutama setelah revolusi Bolshevik di Rusia. Di Jerman, pemberontakan Spartacus dan upaya kudeta sayap kiri memperkuat kekhawatiran akan revolusi radikal. Sementara itu, kelompok nasionalis kanan menilai pemerintah terlalu lemah menghadapi tekanan asing. Dalam situasi inilah Hitler mulai bergerak dari pengamat menjadi pelaku politik. Setelah perang, ia masih berada dalam struktur militer dan ditugaskan menghadiri pertemuan kelompok kecil bernama Deutsche Arbeiterpartei, Partai Pekerja Jerman, untuk memantau aktivitasnya. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Nazi Party. Alih-alih sekadar mengamati, Hitler mulai berbicara dalam pertemuan-pertemuan itu. Retorikanya langsung menyinggung rasa malu nasional, perjanjian Versailles, dan ketakutan terhadap komunisme. Ia menawarkan musuh yang jelas serta solusi yang terdengar tegas. Kemampuan berpidatonya segera menarik perhatian pimpinan partai. Dalam waktu singkat, ia menjadi figur sentral dan mendorong perubahan nama partai menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ia mengorganisir rapat umum yang lebih besar dan menggunakan simbol, bendera, serta tata panggung untuk membangun identitas visual yang kuat. Pidatonya tidak hanya berisi argumen, tetapi dirancang untuk membangkitkan emosi. Dimulai dengan keluhan, lalu meningkat menjadi seruan kemarahan atau harapan. Sejarawan Richard J. Evans dalam bukunya The Coming of the Third Reich menjelaskan bahwa keberhasilan awal Hitler bukan semata karena karisma pribadi. Ia berhasil karena mampu menyatukan berbagai ketidakpuasan menjadi satu narasi yang sederhana dan koheren. Nasionalisme, antikomunisme, dan antisemitisme digabungkan dalam cerita tentang kebangkitan kembali Jerman. Di saat banyak partai berbicara dengan bahasa kompromi dan teknis, pesannya terdengar lebih tegas dan tanpa keraguan. Setelah 1924, Republik Weimar memang berhasil menstabilkan ekonomi melalui reformasi mata uang dan bantuan internasional. Namun dampak sosial dari hiperinflasi dan kekerasan politik sebelumnya tidak hilang begitu saja. Kepercayaan terhadap demokrasi tetap rapuh. Banyak warga melihat parlemen sebagai arena perdebatan tanpa hasil yang nyata. Dalam situasi yang tidak pasti, pesan yang sederhana dan tegas sering terdengar lebih meyakinkan dibandingkan perdebatan yang rumit. Bagi Hitler, panggung politik di era Weimar menjadi tempat untuk menguji dan menyempurnakan strateginya. Ia belajar bagaimana kemarahan kolektif dapat diarahkan menjadi dukungan politik yang terorganisir. Republik yang lahir dalam krisis kini menghadapi tantangan baru dari dalam sistem itu sendiri. Pada November 1923, Jerman kembali berada dalam ketegangan politik. Krisis hiperinflasi, pendudukan Ruhr oleh Prancis dan Belgia, serta lemahnya pemerintahan pusat menciptakan suasana tidak stabil. Bagi banyak kelompok radikal, situasi ini terlihat sebagai peluang. Di München, Hitler melihat kemungkinan untuk meniru langkah Benito Mussolini yang setahun sebelumnya melakukan March on Rome dan berhasil memperoleh kekuasaan di Italia. Ia membayangkan tekanan massa dan dukungan paramiliter dapat memaksa perubahan politik yang cepat.
Pada 8 November 1923, Hitler bersama tokoh nasionalis seperti Erich Ludendorff mendatangi pertemuan politik di Bürgerbräu Keller, sebuah aula bir besar di München. Dengan pistol di tangan, Hitler mengumumkan bahwa revolusi nasional telah dimulai. Ia menyatakan pemerintah Bavaria dan Berlin akan digulingkan. Rencananya berani namun berisiko, memaksa dukungan pejabat lokal, menggerakkan massa, lalu bergerak menuju pusat kekuasaan. Keesokan harinya, sekitar 2.000 pendukung Nazi berbaris di jalan München, namun negara tidak runtuh seperti yang dibayangkan. Polisi Bavaria menghadang mereka, tembakan dilepaskan, 16 anggota Nazi tewas. Upaya kudeta yang kemudian dikenal sebagai Beer Hall Putsch berakhir dalam kekacauan. Hitler melarikan diri, tetapi segera ditangkap. Persidangan pada awal 1924 justru memberinya sorotan nasional. Alih-alih membela diri secara teknis, Hitler menggunakan ruang sidang untuk menyampaikan pidato politik. Ia menggambarkan tindakannya sebagai upaya menyelamatkan Jerman. Hakim yang relatif bersimpati menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan lebih awal. Pada akhirnya, ia hanya menjalani sekitar 9 bulan di penjara Landsberg. Masa tahanan tidak menghentikan aktivitas intelektualnya. Di Landsberg, dengan bantuan Rudolf Hess, ia mendiktekan gagasan yang kemudian diterbitkan sebagai Mein Kampf. Buku ini merupakan campuran autobiografi dan manifesto politik. Di dalamnya ia menguraikan pandangan tentang ras, nasionalisme, konsep Lebensraum, ruang hidup, serta penolakannya terhadap demokrasi parlementer. Gagasan yang sebelumnya disampaikan dalam pidato kini dirumuskan lebih sistematis dalam bentuk tertulis, memberikan kerangka ideologis yang lebih terstruktur bagi gerakannya. Sejarawan Richard J. Evans dalam bukunya The Coming of the Third Reich menjelaskan bahwa kegagalan kudeta 1923 menjadi momen pembelajaran penting bagi Hitler. Ia menyadari negara modern dengan aparat keamanan dan birokrasi yang mapan tidak mudah digulingkan melalui aksi spontan. Dukungan massa saja tidak cukup tanpa legitimasi formal dan aliansi politik yang lebih luas. Setelah bebas pada akhir 1924, ia mengubah pendekatan politiknya. Partai Nazi yang sempat dilarang dibangun kembali dengan organisasi yang lebih terstruktur. Ia membentuk kepemimpinan regional, memperkuat mesin propaganda, dan menargetkan pemilu sebagai sarana legal untuk memperoleh kursi di parlemen. Pasukan paramiliter SA tetap dipertahankan, tetapi fungsinya lebih sebagai alat tekanan dan simbol kekuatan daripada instrumen langsung untuk menggulingkan negara. Perubahan ini bukan berarti ideologinya menjadi moderat, gagasannya tetap radikal. Yang berubah adalah metode. Ia mulai berbicara tentang meraih kekuasaan melalui jalur hukum, memanfaatkan sistem demokrasi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Pengalaman 1923 mengajarkannya bahwa legitimasi formal dapat menjadi alat yang lebih efektif daripada kekerasan terbuka. Kudeta yang gagal tidak mengakhiri ambisinya. Sebaliknya, ia memaksanya menyusun strategi yang lebih sabar dan sistematis. Jika kekuasaan tidak dapat direbut melalui aksi jalanan, maka jalur konstitusional bisa digunakan sebagai kendaraan. Dari persidangan dan masa tahanan, ia keluar bukan sebagai pemimpin yang tersingkir, tetapi sebagai politisi yang memahami bahwa sistem demokrasi dapat dimanfaatkan untuk mengubah sistem itu sendiri dari dalam. Menjelang akhir 1920-an, Republik Weimar tampak lebih stabil dibandingkan masa-masa awalnya. Reformasi mata uang dan pinjaman internasional, terutama melalui rencana Dawes, membantu memulihkan industri dan menekan inflasi. Kota-kota seperti Berlin mengalami pertumbuhan ekonomi dan kehidupan budaya yang dinamis. Namun stabilitas ini bertumpu pada fondasi yang rapuh. Perekonomian Jerman sangat bergantung pada kredit luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Ketika pasar saham New York runtuh pada Oktober 1929,
peristiwa yang dikenal sebagai Wall Street Crash dampaknya segera terasa di Eropa. Bank-bank Amerika menarik pinjaman mereka. Industri Jerman yang bergantung pada kredit kehilangan sumber pembiayaan. Produksi menurun, perusahaan memecat pekerja, dan dalam 2 tahun jumlah pengangguran melonjak hingga lebih dari 6 juta orang. Pabrik tutup, toko-toko kecil bangkrut. Bagi banyak keluarga, krisis ini berarti antrean panjang untuk bantuan sosial dan ketidakpastian tentang hari esok. Pemerintah merespons dengan kebijakan penghematan, memotong pengeluaran negara dan menaikkan pajak untuk menjaga anggaran tetap seimbang. Kebijakan ini justru memperdalam resesi. Koalisi di parlemen pecah. Presiden Paul von Hindenburg semakin sering menggunakan dekret darurat berdasarkan pasal 48 konstitusi untuk melewati proses legislatif biasa. Demokrasi parlementer yang sudah lemah kini bergantung pada keputusan presiden dan kabinet tanpa mayoritas stabil di Reichstag. Dalam kondisi krisis ini, Nazi Party memperoleh peluang yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Kampanye disusun secara terorganisir, poster, rapat umum besar, serta perjalanan Hitler ke berbagai kota untuk berpidato langsung. Ia memperluas audiensnya. Ia tidak lagi berbicara hanya kepada kelompok nasionalis fanatik, tetapi juga kepada petani yang terlilit utang, buruh yang kehilangan pekerjaan, dan kelas menengah yang takut kehilangan tabungan. Narasinya sederhana, Republik gagal, perjanjian Versailles harus dibatalkan, komunisme adalah ancaman, dan Jerman harus dipulihkan. Hasilnya terlihat dalam pemilu 1930. Partai Nazi melonjak dari kelompok kecil menjadi kekuatan politik utama kedua di Reichstag. Pada Juli 1932, mereka menjadi partai terbesar dengan lebih dari 37% suara. Lonjakan ini tidak berarti seluruh pemilih mendukung semua gagasannya. Namun di tengah kebuntuan politik dan krisis ekonomi, banyak orang melihatnya sebagai alternatif yang tegas ketika partai-partai lain tampak ragu dan terpecah. Sejarawan Ian Kershaw dalam buku Hitler 1889 sampai 1936 Hubris menekankan bahwa krisis ekonomi membuka jalan bagi radikalisasi politik yang sebelumnya sulit terjadi. Tanpa depresi besar, Partai Nazi kemungkinan tetap berada di pinggiran politik. Krisis memberi mereka audiens yang lebih luas dan menciptakan rasa urgensi yang mempercepat perubahan pilihan politik masyarakat. Meski menjadi partai terbesar, jalan menuju kekuasaan tetap bergantung pada keputusan elit konservatif. Tokoh seperti Franz von Papen dan Kurt von Schleicher melihat Hitler sebagai figur yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan massa. Mereka beranggapan bahwa dengan menempatkannya dalam kabinet koalisi, ia bisa dikendalikan. Presiden Hindenburg awalnya menolak menunjuknya sebagai kanselir, tetapi tekanan politik dan kebuntuan pemerintahan terus meningkat. Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler dilantik sebagai kanselir Jerman. Kabinetnya didominasi oleh politisi konservatif non-Nazi. Banyak yang percaya bahwa struktur negara dan pengalaman para seniornya akan membatasi ruang geraknya. Penunjukan itu dipandang sebagai langkah taktis untuk menstabilkan pemerintahan. Namun keputusan yang dianggap sebagai kompromi jangka pendek justru membuka jalan bagi perubahan yang jauh lebih besar. Dalam waktu singkat, keseimbangan kekuasaan mulai bergeser dan perhitungan para elit itu terbukti keliru. Pada 30 Januari 1933, Adolf Hitler dilantik sebagai kanselir Jerman. Ia tidak merebut kekuasaan dengan tank atau pasukan bersenjata. Ia diangkat secara resmi dalam kerangka konstitusi Republik Weimar. Partai Nazi memang menjadi partai terbesar di parlemen tetapi belum memiliki mayoritas mutlak. Secara hukum Hitler masih terikat pada sistem demokrasi parlementer. Namun dalam hitungan minggu batas-batas konstitusi itu mulai melemah. Bukan melalui kudeta yang dramatis, melainkan lewat keputusan-keputusan yang tampak sah dan prosedural. Disinilah perubahan besar itu dimulai, perlahan tetapi pasti. Pada malam 27 Februari 1933, gedung Reichstag, pusat parlemen Jerman, dilalap api.
Kebakaran itu mengejutkan publik dan langsung memicu kepanikan nasional. Seorang pemuda komunis asal Belanda, Marinus van der Lubbe, ditangkap di lokasi dan dituduh sebagai pelaku. Hitler dan Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick segera menyatakan bahwa peristiwa itu adalah bagian dari rencana revolusi komunis. Keesokan harinya, Presiden Paul von Hindenburg menandatangani dekret kebakaran Reichstag. Aturan darurat ini menangguhkan kebebasan pers, kebebasan berkumpul, serta perlindungan hukum terhadap penahanan tanpa pengadilan. Dalam satu keputusan, fondasi hak-hak sipil Jerman digeser. Dekret tersebut bukan hanya langkah keamanan, ia menjadi alat politik yang sangat efektif. Ribuan anggota Partai Komunis dan tokoh oposisi ditangkap tanpa proses hukum. Surat kabar oposisi di Bredel. Ketika pemilu digelar pada Maret 1933, suasananya jauh dari kata bebas. Intimidasi dan kekerasan para militer membayangi kampanye. Meski Nazi tetap gagal meraih mayoritas absolut, situasi yang diciptakan membuat posisi mereka jauh lebih kuat dibandingkan lawan-lawannya. Titik balik terjadi pada 23 Maret 1933. Di bawah bayang-bayang pasukan SA dan SS yang berjaga di luar gedung, Reichstag memberikan suara untuk Undang-Undang Pemberian Kuasa Ermächtigungsgesetz. Undang-undang ini memberi pemerintah wewenang membuat hukum tanpa persetujuan parlemen, bahkan jika bertentangan dengan konstitusi. Partai Sosial Demokrat menjadi satu-satunya yang menolak, partai lain mendukung atau telah ditekan untuk setuju. Sejak saat itu, fungsi legislatif praktis berpindah dari parlemen ke tangan kabinet Hitler. Sejarawan Richard J. Evans dalam bukunya The Coming of the Third Reich mencatat bahwa perubahan ini terjadi melalui kombinasi legalitas formal dan tekanan kekerasan. Konstitusi tidak dibubarkan secara terang-terangan. Sebaliknya, perangkat hukum yang ada digunakan untuk menyingkirkan pembatas kekuasaan. Dalam hitungan bulan, partai-partai selain Nazi dibubarkan atau dipaksa membubarkan diri. Serikat buruh independen digantikan oleh organisasi yang dikendalikan negara. Negara-negara bagian kehilangan otonomi dan berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Struktur demokrasi tetap tampak berdiri, tetapi isinya telah berubah. Penguasaan politik diikuti dengan pengendalian opini publik. Joseph Goebbels sebagai menteri propaganda mengoordinasikan media, film, radio, dan seni agar menyampaikan narasi tunggal tentang kebangkitan nasional. Kritik dipersempit lalu dihapus. Buku-buku yang dianggap tidak Jerman dibakar di ruang terbuka. Universitas dan lembaga budaya disesuaikan dengan garis ideologi baru. Ruang perdebatan publik perlahan menghilang. Konsolidasi kekuasaan juga menyasar ke dalam tubuh partai Nazi sendiri. Pada Juni 1934, Hitler memerintahkan pembersihan terhadap pimpinan SA yang dipimpin Ernst Röhm. Röhm dianggap terlalu radikal dan berpotensi mengganggu hubungan Hitler dengan militer reguler. Peristiwa yang dikenal sebagai Night of the Long Knives itu menewaskan puluhan orang, termasuk rival internal dan tokoh konservatif yang tak lagi dibutuhkan. Dengan langkah ini, Hitler memastikan dukungan tentara dan menegaskan bahwa tidak ada kekuatan lain di atas dirinya. Ketika Presiden Hindenburg meninggal pada Agustus 1934, Hitler bergerak cepat. Ia menggabungkan jabatan kanselir dan presiden menjadi satu posisi, Führer und Reichskanzler. Angkatan bersenjata kini bersumpah setia langsung kepadanya, bukan kepada konstitusi. Melalui plebisit nasional, langkah ini memperoleh legitimasi publik. Secara hukum dan simbolik, seluruh otoritas negara kini terpusat pada satu orang. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, sistem yang semula membatasi kekuasaan eksekutif berubah menjadi rezim satu partai. Parlemen kehilangan fungsi, oposisi dibungkam, media dikendalikan, dan aparat keamanan berada di bawah satu komando. Proses ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia berlangsung melalui serangkaian dekret darurat, undang-undang, dan pembersihan politik yang saling memperkuat. Apa yang bermula dari jabatan yang diperoleh melalui prosedur konstitusional kini berkembang menjadi kekuasaan tanpa mekanisme pengawasan.
Batas antara negara dan partai menghilang, dan dari sana jalan menuju kediktatoran terbuka sepenuhnya. Setelah kekuasaan politik berada sepenuhnya di tangannya, rezim Nazi mulai bergerak lebih jauh. Fokusnya bukan lagi sekadar mempertahankan kendali, tetapi membentuk ulang masyarakat Jerman sesuai ideologi rasial mereka. Pada September 1935, dalam Kongres Partai Nazi di Nuremberg, diumumkan serangkaian undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Hukum Nuremberg. Aturan ini menetapkan bahwa kewarganegaraan Jerman hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki darah Jerman atau sejenisnya. Pernikahan dan hubungan antara orang Yahudi dan warga yang dikategorikan sebagai Arya dilarang. Untuk pertama kalinya, diskriminasi rasial tidak lagi sebatas pidato politik. Ia menjadi hukum negara. Rezim kemudian mendefinisikan siapa yang dianggap Yahudi melalui kriteria administratif. Penentuan itu didasarkan pada silsilah keluarga, berapa banyak kakek nenek yang terdaftar sebagai Yahudi, bukan semata pada keyakinan agama. Dampaknya langsung terasa. Pegawai negeri dipecat, dokter dan pengacara kehilangan izin praktik, guru dan dosen dikeluarkan dari sekolah serta universitas. Tanda-tanda larangan muncul di ruang publik, membatasi akses terhadap taman, fasilitas umum, bahkan bangku-bangku tertentu. Pengucilan ini seringkali tidak dilakukan dengan kekerasan terbuka, melainkan melalui formulir, stempel resmi dan keputusan administratif. Dalam waktu singkat, status hukum jutaan orang berubah. Kebijakan ini diperkuat oleh propaganda yang masif. Kementerian Propaganda di bawah Joseph Goebbels mengendalikan film, radio, surat kabar, hingga pameran publik. Pesannya konsisten. Orang Yahudi digambarkan sebagai ancaman bagi kemurnian dan masa depan bangsa. Film yang direkayasa, poster berisi karikatur, serta kurikulum sekolah yang diubah secara sistematis membentuk persepsi, terutama di kalangan generasi muda. Informasi tidak lagi disajikan sebagai perdebatan. Ia diposisikan sebagai kebenaran resmi yang tidak boleh ditantang. Dalam bukunya The Third Reich in Power, sejarawan Richard J. Evans menjelaskan bahwa proses ini menciptakan kondisi di mana banyak warga tidak perlu menjadi pelaku aktif kebencian untuk tetap menjadi bagian dari sistem. Mereka cukup beradaptasi. Seorang pegawai hanya perlu mengikuti aturan baru. Seorang pemilik toko hanya perlu berhenti melayani pelanggan tertentu. Seorang tetangga hanya perlu diam ketika diskriminasi terjadi. Negara totaliter tidak selalu menuntut partisipasi penuh. Ia seringkali cukup dengan kepatuhan pasif. Pada November 1938, diskriminasi yang sebelumnya dilegalkan berubah menjadi kekerasan terbuka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kristallnacht, malam kaca pecah. Serangan terkoordinasi menghancurkan sinagoga, toko, dan rumah milik warga Yahudi di seluruh Jerman dan Austria. Ribuan properti dirusak, puluhan orang tewas. Sekitar 30.000 pria Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Aparat negara tidak menghentikan serangan itu, mereka mengordinasikannya. Setelahnya, komunitas Yahudi justru dipaksa membayar denda kolektif atas kerusakan yang mereka alami. Kekerasan kini menjadi kebijakan terbuka. Perkembangan ini menunjukkan pola yang jelas. Kebencian yang semula disampaikan dalam pidato politik diterjemahkan menjadi undang-undang. Undang-undang itu kemudian membuka jalan bagi tindakan represif. Aparat keamanan, birokrasi, sistem pendidikan, dan media bergerak dalam satu arah. Setiap kebijakan baru semakin mempersempit ruang hidup kelompok yang ditargetkan, hingga pengucilan terasa seperti bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Proses normalisasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sebagian warga mendukungnya secara aktif, sebagian lain memilih tidak terlibat. Namun yang pasti, diskriminasi telah dilegalkan dan dibenarkan oleh negara. Ketika status hukum suatu kelompok terus-menerus direndahkan, batas terhadap tindakan yang lebih ekstrem menjadi semakin tipis. Dan ketika hukum sendiri dijadikan alat pengucilan, kekerasan tidak lagi tampak sebagai penyimpangan.
Ia menjadi kelanjutan yang logis dari kebijakan yang telah dibangun langkah demi langkah. 1 September 1939 dini hari, pasukan Jerman menyeberangi perbatasan Polandia tanpa peringatan. Beberapa jam sebelumnya, rezim Nazi merekayasa sebuah insiden di stasiun radio Gleiwitz, sebuah sandiwara yang dirancang untuk memberi kesan bahwa Jerman adalah korban serangan. Dalih itu cukup untuk menggerakkan mesin perang. Artileri mulai menyalak, tank-tank Panzer melaju cepat, dan pesawat tempur Luftwaffe membombardir kota-kota strategis. Serangan dilakukan serentak dan terkoordinasi. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam waktu singkat, invasi ke Polandia berkembang menjadi konflik global. Perang Dunia II dimulai. Strategi yang digunakan Jerman dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Intinya sederhana, menghancurkan pertahanan musuh secepat mungkin sebelum mereka sempat mengatur perlawanan. Serangan udara melumpuhkan jalur komunikasi dan logistik. Setelah itu, divisi tank bergerak cepat menembus garis pertahanan, diikuti infanteri yang mengamankan wilayah. Polandia runtuh hanya dalam hitungan minggu. Musim semi 1940, taktik yang sama diarahkan ke Eropa Barat. Denmark dan Norwegia jatuh dengan cepat. Pada Mei 1940, Jerman menyerang Belanda, Belgia, dan Prancis melalui hutan Ardennes, wilayah yang dianggap terlalu sulit dilalui oleh pasukan besar. Perhitungan itu keliru. Dalam 6 minggu Prancis menyerah. Ribuan tentara Inggris dievakuasi dari Dunkirk dalam operasi darurat. Di Berlin, kemenangan ini dipandang sebagai pembalasan atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I tahun 1918. Keberhasilan militer awal memperkuat posisi Hitler di dalam negeri. Ia tampil sebagai pemimpin yang menepati janji kebangkitan nasional, namun ekspansi tidak berhenti di Eropa Barat. Pada 22 Juni 1941, Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Lebih dari 3 juta tentara bergerak ke timur. Serangan ini bukan sekadar manuver strategis. Ia didasarkan pada keyakinan ideologis bahwa wilayah timur menyediakan Lebensraum, ruang hidup bagi bangsa Jerman, dan bahwa komunisme adalah musuh rasial yang harus dihancurkan. Sebelum invasi dimulai, Komando Jerman mengeluarkan perintah komisar yang memerintahkan eksekusi terhadap komisar politik Soviet yang tertangkap. Ini adalah sinyal bahwa hukum perang tidak lagi berlaku. Di belakang garis depan, unit khusus bernama Einsatzgruppen mengikuti pergerakan tentara. Tugas mereka jelas, menargetkan pejabat, intelektual, dan terutama komunitas Yahudi. Di Babi Yar, dekat Kiev, puluhan ribu orang ditembak mati hanya dalam 2 hari. Pembantaian seperti ini terjadi berulang kali di berbagai wilayah pendudukan. Kekerasan tidak lagi menjadi akibat perang, ia menjadi bagian dari rencana. Sejarawan Christopher Browning dalam bukunya Ordinary Men menggambarkan bagaimana polisi cadangan, orang-orang biasa bukan fanatik garis keras, ikut serta dalam eksekusi massal. Banyak dari mereka bertindak bukan karena keyakinan mendalam, tetapi karena tekanan kelompok, kepatuhan terhadap perintah, dan normalisasi kekerasan. Radikalisasi terjadi bukan hanya di pidato para pemimpin, tetapi juga di tingkat pelaksana. Seiring meluasnya perang, kebijakan Nazi terhadap orang Yahudi berkembang menjadi semakin ekstrem. Awalnya rezim mempertimbangkan deportasi besar-besaran ke wilayah timur atau bahkan keluar Eropa. Namun perang yang berkepanjangan dan keyakinan ideologis mendorong keputusan yang lebih radikal. Pada Januari 1942, pejabat tinggi SS dan kementerian berkumpul dalam konferensi Wannsee di Berlin. Pertemuan ini membahas koordinasi apa yang disebut solusi akhir atas masalah Yahudi, sebuah istilah birokratis untuk pemusnahan sistematis. Kamp-kamp seperti Auschwitz-Birkenau, Treblinka, dan Sobibor dibangun atau diperluas menjadi pusat pembantaian massal. Di sana pembunuhan dilakukan dengan kamar gas dan krematorium.
Holocaust bukan ledakan emosi sesaat. Ia adalah hasil administrasi yang terorganisasi. Kereta dijadwalkan, daftar nama disusun, harta korban dicatat dan disita. Negara modern dengan sistem birokrasi yang rapi digunakan untuk menjalankan pembunuhan massal. Sementara itu, situasi militer mulai berubah. Kegagalan merebut Moskow pada musim dingin 1941 dan kekalahan besar di Stalingrad pada awal 1943 menandai titik balik. Sumber daya terkuras di dua front besar, timur dan barat. Serangan udara sekutu menghantam kota-kota Jerman, namun alih-alih mengurangi ambisi, kepemimpinan Nazi justru meningkatkan mobilisasi total. Joseph Goebbels menyerukan Totaler Krieg, perang total pada 1943, meminta seluruh masyarakat mengorbankan apapun yang tersisa demi kemenangan. Menjelang akhir 1941, laju kemenangan Jerman mulai melambat, serangan ke Moskow gagal. Musim dingin yang keras dan perlawanan Soviet menghambat pasukan. Awal 1943, kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik besar. Untuk pertama kalinya, satu angkatan darat Jerman menyerah dalam jumlah besar. Dalam fase ini, kekalahan militer tidak menghentikan pembantaian, justru sebaliknya. Deportasi dan pembunuhan dipercepat sebelum wilayah jatuh ke tangan musuh. Apa yang pada awalnya diklaim sebagai upaya menghapus batasan perjanjian Versailles dan memulihkan kehormatan nasional berkembang menjadi sistem kekerasan yang melampaui tujuan militer. Perang tidak lagi sekadar alat politik. Ia menjadi kondisi permanen yang membenarkan keputusan-keputusan paling ekstrem. Dalam suasana darurat yang terus dipelihara, batas moral semakin terkikis. Ambisi kejayaan yang dahulu diteriakan dalam rapat umum berubah menjadi kehancuran luas bagi negara-negara yang diduduki, bagi jutaan korban sipil, dan pada akhirnya bagi Jerman sendiri. Sistem yang dibangun untuk memenangkan perang perlahan berubah menjadi mesin yang sulit dihentikan. Dan ketika perang berakhir pada 1945, yang tersisa bukanlah kejayaan, melainkan reruntuhan dan catatan sejarah tentang bagaimana sebuah negara modern dapat terseret menuju radikalisasi total. Sejak tahun 1943, arah perang mulai berubah secara nyata. Kekalahan di Stalingrad bukan sekadar kehilangan satu kota, itu adalah pukulan besar terhadap reputasi militer Jerman. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa Wehrmacht bisa dipatahkan. Di front timur, tentara merah bergerak maju secara perlahan namun konsisten. Kota demi kota direbut kembali dengan korban besar di kedua pihak. Sementara itu, di barat, pendaratan sekutu di Normandia pada Juni 1944 membuka front baru yang menentukan. Jerman kini terjepit dari dua arah. Setiap malam, pesawat pembom sekutu menjatuhkan bom ke kota-kota industri Jerman. Rel kereta hancur, pabrik lumpuh, dan jutaan warga sipil hidup di antara siren peringatan dan puing bangunan. Perang yang dulu berlangsung jauh dari rumah kini hadir di atas atap mereka sendiri. Di tengah situasi yang memburuk, Adolf Hitler semakin terisolasi. Ia memindahkan markasnya dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk Wolfschanze di Prusia Timur, sebelum akhirnya menetap di bunker bawah tanah di Berlin. Rapat militer berubah menjadi sesi panjang yang didominasi monolog. Di hadapannya terbentang peta dengan garis-garis yang terus menyusut. Namun banyak perintah yang dikeluarkan tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Para jenderal yang mencoba melaporkan kenyataan seringkali ditegur atau diganti. Larangan mundur diberlakukan bahkan ketika posisi sudah mustahil dipertahankan. Akibatnya, banyak unit terjebak, terkepung, dan akhirnya hancur. Di tahap ini, keputusan strategis semakin didasarkan pada keyakinan pribadi, bukan pada data militer. Pada 20 Juli 1944, sebuah bom meledak di markas Hitler. Pelakunya adalah Kolonel Klaus von Stauffenberg, bagian dari kelompok perwira yang yakin bahwa perang sudah membawa Jerman menuju kehancuran total. Ledakan itu melukai beberapa orang, tetapi Hitler selamat. Responnya cepat dan tanpa kompromi. Ribuan orang ditangkap, banyak yang diadili dalam sidang singkat dan kemudian dieksekusi.
Upaya ini tidak memicu perubahan arah kebijakan. Sebaliknya, Hitler semakin yakin bahwa ancaman terbesar datang dari pengkhianatan internal, bukan dari situasi militer yang runtuh. Kesempatan terakhir untuk perubahan dari dalam pun tertutup. Sejarawan Ian Kershaw dalam bukunya The End, The Defiance and Destruction of Hitler's Germany menggambarkan fase akhir ini sebagai periode di mana kepemimpinan Nazi tetap berfungsi meski situasi militer sudah jelas tidak dapat dipulihkan. Perintah terus dikeluarkan, mobilisasi terus dilakukan, propaganda masih berbicara tentang senjata ajaib yang konon akan membalikan keadaan. Roket V1 dan V2 dipromosikan sebagai harapan baru meskipun secara strategis tidak mampu mengubah jalannya perang. Harapan rasional semakin menipis digantikan oleh tuntutan kesetiaan mutlak. Di dalam negeri, remaja dan pria lanjut usia direkrut ke dalam Volkssturm, milisi rakyat dengan pelatihan terbatas. Anak-anak sekolah membantu pertahanan udara. Kota-kota yang sudah hancur diperintahkan untuk bertahan sampai akhir. Perang tidak lagi dijalankan untuk menang, melainkan untuk menunda kekalahan. Awal tahun 1945, Tentara Merah mendekati Berlin dari timur. Di barat, pasukan sekutu menyeberangi Sungai Rhine dan bergerak masuk ke jantung Jerman. Kekalahan total sudah tidak dapat dihindari. Namun dari bunker di Berlin tidak ada pengakuan resmi bahwa perang telah hilang. Perintah untuk bertahan tetap dikeluarkan. Wilayah yang tidak mungkin dipertahankan tetap diminta berjuang hingga prajurit terakhir. Kota-kota berubah menjadi puing, pasukan tercerai-berai, jalur komunikasi terputus. Dunia yang selama bertahun-tahun dibangun melalui propaganda, hukum, dan kekerasan kini runtuh secara fisik di depan mata. Di saat sejarah bergerak menuju akhir yang tak terelakkan, kepemimpinan Nazi tetap bertahan pada keyakinan bahwa kemauan pribadi dapat mengubah keadaan. Namun realitas tidak lagi bisa diabaikan. Rezim yang dibangun di atas ekspansi dan kekuatan militer berakhir dalam pengepungan dan kehancuran di ibu kotanya sendiri. Pada April 1945, Adolf Hitler tidak lagi terlihat di hadapan publik. Ia mengurung diri di Führer Bunker, kompleks perlindungan bawah tanah di dekat Kanselaria Reich, Berlin. Di permukaan, artileri Soviet tanpa henti menggempur ibu kota. Jaringan komunikasi militer kacau. Banyak unit tempur yang sebenarnya sudah hancur di medan perang namun masih dilaporkan dalam rapat. Divisi-divisi itu hanya menyisakan simbol di atas peta. Di sekelilingnya kini hanya tersisa lingkaran kecil, beberapa pejabat setia, sekretaris, dan perwira yang masih menunggu instruksi dari seorang pemimpin yang kekuasaannya kian menyempit. Di ruang bunker yang sempit, Hitler tetap mengeluarkan perintah militer. Ia memindahkan unit yang sudah hancur dan memerintahkan serangan balasan yang tidak realistis. Kenyataan di medan perang semakin jelas. Pertahanan Jerman telah runtuh. Pada 22 April 1945, dalam salah satu rapat terakhirnya, ia akhirnya mengakui bahwa Jerman telah kalah. Meski demikian, ia menolak meninggalkan Berlin. Ia memilih tetap berada di ibu kota yang sedang runtuh, menyatakan bahwa nasibnya terikat pada nasib kota itu. Pada 29 April 1945, di tengah dentuman artileri yang semakin dekat, Hitler menikahi Eva Braun dalam sebuah upacara sederhana di dalam bunker. Beberapa jam setelahnya, ia mendiktekan wasiat politiknya. Dalam dokumen itu, ia kembali menyalahkan musuh eksternal dan apa yang ia sebut sebagai pengkhianat internal atas kehancuran Jerman. Tidak ada pengakuan atas kesalahan strategi perang, tidak pula tanggung jawab moral atas jutaan korban dan kebijakan genosida yang dijalankan rezimnya. Gagasan tentang pengkhianatan yang ia yakini sejak akhir Perang Dunia I tetap ia pegang hingga detik terakhir. Pada 30 April 1945, ketika pasukan Soviet telah berada hanya beberapa ratus meter dari Kanselaria Reich, Hitler dan Eva Braun mengakhiri hidup mereka. Sesuai instruksinya, jenazah keduanya dibakar di halaman gedung untuk menghindari penangkapan dan pameran publik oleh musuh. Kurang dari seminggu kemudian, Berlin menyerah.
Pada 8 Mei 1945, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat. Rezim yang menjanjikan Reich 1000 tahun itu berakhir setelah hanya 12 tahun berkuasa. Yang tersisa dari Jerman pada musim semi 1945 adalah kehancuran. Kota-kota besar berubah menjadi puing-puing, jutaan tentara dan warga sipil tewas, dan jutaan lainnya mengungsi tanpa kepastian. Infrastruktur industri lumpuh. Negara itu kemudian dibagi ke dalam zona pendudukan oleh sekutu. Sistem yang dirancang untuk menguasai Eropa berakhir dengan kekalahan menyeluruh dan pendudukan asing di tanahnya sendiri. Setelah 30 April 1945, Adolf Hitler tidak lagi menjadi pelaku sejarah, namun namanya berubah menjadi simbol. Ia lahir di dalam kekaisaran Jerman yang sedang berubah, tumbuh dalam bayang-bayang Perang Dunia I, lalu memanfaatkan krisis ekonomi dan politik untuk membangun rezim yang memusatkan kekuasaan secara absolut. Ia berakhir di bunker ketika negara yang ia pimpin runtuh di sekelilingnya. Kisahnya menjadi salah satu pelajaran paling keras dari abad ke-20, bagaimana krisis politik dapat melahirkan kepemimpinan ekstrem dan bagaimana keputusan seorang individu ketika diberi kekuasaan tanpa batas mampu membawa kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adolf Hitler tidak lahir sebagai simbol kehancuran. Ia lahir sebagai anak di kota perbatasan di dalam kekaisaran yang sedang kehilangan keseimbangan. Ia tumbuh dalam rumah dengan otoritas keras dan perlindungan emosional yang rapuh. Ia mengalami kegagalan pribadi, lalu menemukan makna dalam perang. Semua itu bukanlah takdir, melainkan rangkaian kondisi, politik, sosial, dan psikologis yang membentuk cara ia melihat dunia. Kekaisaran runtuh. Perang menghancurkan jutaan orang. Republik baru berdiri dalam bayang-bayang kekalahan dan krisis ekonomi. Dalam ruang yang penuh rasa malu dan ketidakpastian, luka pribadi bertemu dengan trauma kolektif. Ideologi menawarkan penjelasan yang sederhana. Politik memberi panggung, kekuasaan menyediakan alat. Dari situ, kebencian tidak muncul sekaligus sebagai pembantaian. Ia berkembang bertahap dari pidato menjadi undang-undang, lalu menjadi kebijakan yang dijalankan oleh birokrasi dan aparat keamanan. Sejarah memang menciptakan kondisi, kekalahan perang, krisis ekonomi, ketakutan terhadap ideologi lain. Namun kondisi tersebut tidak secara otomatis melahirkan kekerasan massal. Di setiap tahap terdapat keputusan, di ruang sidang, di parlemen, di kantor pemerintahan, bahkan dalam pilihan pribadi untuk setuju atau menolak. Di titik-titik itulah arah sejarah ditentukan. Apakah ketakutan akan dikelola melalui reformasi dan dialog, atau dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengecualikan dan menindas? Kisah ini menunjukkan bahwa kejahatan besar jarang muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang melalui proses bertahap. Ketakutan yang dibiarkan, luka yang tidak disembuhkan, kebencian yang diberi ruang hukum, dan kekuasaan yang perlahan dilepaskan dari pengawasan. Sejarah mencatat fakta-faktanya dengan jelas, tanggal, undang-undang, pidato, perang, namun di balik itu semua terdapat pola tentang bagaimana sebuah masyarakat bisa bergerak sedikit demi sedikit menuju titik yang tak pernah mereka bayangkan di awal. Pada akhirnya kisah ini bukan hanya tentang satu tokoh atau satu bangsa, melainkan tentang bagaimana pilihan-pilihan manusia di ruang sidang, di bilik suara, di kantor, di jalanan, bahkan dalam diam, ikut menentukan arah zaman. Kondisi memang membentuk kemungkinan, tetapi keputusanlah yang mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Di sanalah sejarah meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar usang. Ketika rasa takut dan ketidakpastian muncul kembali di suatu masa, pilihan seperti apa yang akan diambil?